Pria ini sama sekali tidak menyangka bahwa sebelum bereinkarnasi ke dunia lain, dirinya masih bisa memilih tingkat kesulitan. Sebagai seorang pecandu game garis keras, tanpa ragu ia langsung memilih mode neraka. Pengalaman yang dibutuhkan untuk naik satu level, menjadi 100 kali lipat dari normal. Karena profesi juga memengaruhi tingkat kesulitan, ia sengaja memilih profesi paling sulit, yaitu Summoner Bintang 8, sekaligus profesi dengan potensi terbesar. Tak lama kemudian pandangannya menggelap, dan saat sadar kembali ia sudah berada di dunia lain. Meski masih memiliki kesadaran penuh, tubuh bayinya hanya membuatnya bisa menangis, dan kedua orang tuanya memberinya nama Ellen. Saat usianya menginjak 1 tahun, Ellen akhirnya mulai memahami situasinya. Ia lahir di keluarga petani budak yang sangat feodal. Selain bertani, mereka tidak punya kebebasan apapun, dan bahkan seumur hidup tidak diizinkan meninggalkan desa. Benar-benar awal permainan level neraka. Untungnya kedua orang tuanya cukup baik. Keduanya masih sekitar 20-an, dan sedang berada dalam masa-masa mesra. Soal kemampuan cheat khas reinkarnasi, tidak muncul pun masih masuk akal karena ia memilih tingkat kesulitan neraka. Namun sampai sekarang ia bahkan belum tahu apa sebenarnya profesi summoner itu. Sampai suatu malam Ellen tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bisa membuka panel status. Tentu saja isinya baru sebatas atribut pribadi dan cara menggunakan skill summoner miliknya. Menariknya, selain level karakter, skill juga memiliki level dan akan memperoleh pengalaman setiap kali digunakan. Namun yang paling membuatnya penasaran adalah makhluk apa yang bisa dipanggilnya. Saat hendak mencoba, ia malah terlalu bersemangat sampai hampir ketahuan ibunya. Memang tidak mudah bergerak dengan tubuh bayi 1 tahun. Karena mengantuk, ia akhirnya menunggu sampai keesokan harinya. Saat ibunya sedang sibuk di waktu istirahat siang, ia buru-buru menggunakan skill summon. Walau sejak awal ia tahu bahwa saat ini dirinya hanya bisa memanggil monster rank H, ia tetap tidak menyangka kalau yang muncul justru seekor belalang. Belalang biasa yang ada di ladang, hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dan kecerdasannya sangat rendah hingga bahkan tidak mengerti perintahnya. Statusnya pun hanya sedikit lebih kuat dibanding dirinya yang masih berusia 1 tahun. Namun Ellen segera menyadari bahwa belalang itu memiliki skill blessing untuk pemiliknya. Setiap ekor bisa memberikan tambahan 1 poin stamina dan agility yang langsung muncul di status atributnya. Lucunya, summon pertamanya mati karena terinjak. Untungnya selama masih punya mana, makhluk itu bisa dipanggil kembali. Sehari kemudian Ellen mencoba memanggil summon kedua. Kali ini seekor tikus. Statistik dan kecerdasannya hampir sama dengan belalang tadi, tapi yang terpenting adalah blessing yang diberikannya, yaitu tambahan 1 poin kekuatan serangan dan vitalitas. Saat ini kapasitas awalnya adalah memanggil 10 tikus dan 2 belalang. Jika semua blessing ditumpuk, atributnya meningkat drastis. Dari segi kekuatan fisik saja ia sudah hampir setara orang dewasa. Mungkin inilah alasan profesi summoner memiliki potensi sangat tinggi. Dunia ini sebenarnya dipenuhi monster kuat, hanya saja levelnya saat ini masih belum cukup untuk mencapai mereka. Kebetulan pada hari itu juga, ayahnya bersama warga lain berhasil memburu seekor monster babi hutan raksasa rank C. Ellen sangat penasaran seperti apa monster di dunia ini. Jadi ia meminta ayahnya membawanya melihat. Tak lama kemudian ia akhirnya melihat sendiri wujud monster tersebut. Bentuknya memang mirip babi hutan biasa, tetapi ukurannya sangat besar. Dari pembicaraan warga desa, untuk membunuh monster rank C seperti itu dibutuhkan sekitar 20 orang. Hal itu membuat Ellen mulai bisa mengukur kekuatan dunia ini. Tanpa terasa 10 bulan berlalu. Meski level karakternya belum naik karena terus menggunakan skill siang dan malam, skill summon miliknya akhirnya mencapai level 2. Kini ia tidak hanya bisa memanggil summon rank G, tetapi jumlah summon rank H yang bisa dipanggil juga meningkat 2 kali lipat, yang berarti blessing yang diterimanya ikut berlipat ganda. Selain itu, muncul juga fitur baru untuk menggabungkan summon. Ia langsung ingin mencobanya, tetapi ternyata mana miliknya tidak cukup. Karena itu ia memilih mencoba summon rank J yang baru, namun lagi-lagi terbatas oleh mana. Saat ini batas maksimum mananya hanya 2 poin, sementara level karakternya belum bisa naik dalam waktu dekat. Ia pun hanya bisa pasrah tanpa tahu harus berbuat apa.